Kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran adalah bagian penting dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran Islam, kisah-kisah ini diyakini sebagai kebenaran mutlak karena datang dari Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Benar. Berikut adalah penjelasan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran dan mengapa umat Islam meyakini bahwa kisah-kisah tersebut benar-benar terjadi. 1. Al-Quran sebagai firman Allah. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Lebih besar dari, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah, ayat 2. Karena itu, umat Islam meyakini bahwa semua isi Al-Quran, termasuk kisah-kisahnya, adalah kebenaran yang absolut. 2. Kisah sebagai pelajaran dan bukti. Kisah-kisah dalam Al-Quran disampaikan bukan semata-mata untuk menceritakan peristiwa, tetapi sebagai pelajaran, peringatan, dan bukti kebenaran risalah. Allah berfirman, "Lebih besar dari, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal." Quran Surat Yusuf 111. Kisah-kisah ini mengajarkan tentang keimanan, akhlak, perjuangan, dan akibat dari perbuatan manusia. 3. Contoh kisah yang dinyatakan benar. Beberapa kisah yang terkenal dalam Al-Quran dan dinyatakan sebagai peristiwa nyata. Kisah Nabi Nuh dan banjir besar. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Nuh yang diutus kepada kaumnya untuk mengajak mereka menyembah Allah. Tetapi mereka menolak. Akibatnya, Allah mendatangkan banjir besar sebagai azab. Kisah ini disebut dalam Quran Surat Hud 25-49. Kisah Nabi Musa dan Firaun. Kisah perjuangan Nabi Musa melawan kezaliman Firaun dan pembebasan Bani Israel disebutkan dalam banyak surah, seperti Quran Surat Al-Qasas, Quran Surat Taha, dan Quran Surat Al-A'raf. Peristiwa ini menjadi pelajaran tentang kekuasaan Allah atas para tiran. Ashabul Kahfi, penghuni gua. Kisah ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Kahfi 9-26 sebagai bukti kekuasaan Allah dalam menjaga hamba-hambanya yang beriman. 4. Pengesahan sejarah dan arkeologi. Sebagian kisah dalam Al-Quran memiliki bukti sejarah dan arkeologi yang mendukung. Misalnya, penemuan jejak peninggalan Firaun di Mesir yang sesuai dengan kisah Nabi Musa. Bukti geografis tentang banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh. 5. Keselarasan dengan akal dan logika. Al-Quran menyampaikan kisah dengan cara yang logis dan tidak bertentangan dengan akal. Kisah-kisah ini dirancang untuk memperkuat iman dan menumbuhkan kesadaran tentang kekuasaan Allah. Kesimpulan, bagi umat Islam, kisah-kisah dalam Al-Quran bukanlah khayalan atau mitos, melainkan kebenaran yang bersumber dari Allah. Kisah-kisah ini memiliki tujuan untuk memberikan pelajaran dan memperkuat keyakinan manusia kepada Allah. Keimanan terhadap kisah-kisah ini adalah bagian dari iman kepada Al-Quran sebagai firman Allah yang sempurna dan tidak mengandung kebatilan. Meyakinkan seseorang untuk mengimani Al-Quran sebagai wahyu Allah membutuhkan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang sesuai. Berikut adalah penjelasan, bukti, dan alasan logis yang menunjukkan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kebenaran, sehingga dapat memperkuat keimanan. 1. Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi. Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Salah satu bukti kemukjizatannya adalah bahasa yang luar biasa, keindahan, susunan, dan makna ayat-ayat Al-Quran tidak dapat ditandingi, bahkan oleh para ahli sastra Arab pada masa itu. Lebih besar dari, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya. Quran Surat Al-Baqarah 23. Kesempurnaan isi. Al-Quran mencakup hukum, ilmu pengetahuan, sejarah, dan akhlak yang relevan sepanjang zaman. 2. Keselarasan kisah dengan sejarah. Kisah-kisah dalam Al-Quran seringkali diperkuat oleh bukti sejarah dan arkeologi. Beberapa contoh. Firaun dan Nabi Musa. Al-Quran menyebutkan Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah, tetapi jasadnya diawetkan sebagai tanda kekuasaan Allah.
Lebih besar dari. Maka pada hari ini kami selamatkan tubuhmu. Agar kamu menjadi tanda bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Quran Surah Yunus 92. Penemuan mumi Ramses kedua di Mesir mendukung kisah ini. Kaum Ad dan Samud. Kaum ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Fajr 6-9 sebagai bangsa yang kuat tetapi dihancurkan karena kesombongan mereka. Penelitian arkeologi di wilayah Arab menunjukkan sisa-sisa peradaban yang sesuai dengan deskripsi ini. Ashabul Kahfi, kisah pemuda beriman yang tidur dalam gua selama ratusan tahun disebut dalam Quran Surat Al-Kahfi 9-26. Penemuan situs gua di Yordania menunjukkan kesamaan dengan narasi ini. 3. Keajaiban ilmiah dalam kisah-kisah. Al-Quran menyampaikan fakta ilmiah yang baru ditemukan di zaman modern. Meskipun ia diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu. Contoh. Penciptaan manusia. Al-Quran menjelaskan proses penciptaan manusia dari nutfah air mani alaqah, segumpal darah hingga mudghah, segumpal daging. Lebih besar dari. Kemudian kami menjadikannya nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh. Quran Surah Al-Mukminun 13-14. Penemuan modern di bidang embriologi membuktikan kebenaran ini. Gunung sebagai pasak bumi. Al-Quran menyebut gunung-gunung berfungsi sebagai pasak yang menstabilkan bumi. Lebih besar dari, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak? Quran Surah An-Naba 6-7. Ilmu geologi modern mengonfirmasi bahwa gunung memiliki akar yang menancap ke dalam bumi. 4. Konsistensi dan ketiadaan kontradiksi. Al-Quran tidak mengandung kontradiksi. Meskipun diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Allah menantang siapa saja untuk menemukan kesalahan di dalamnya. Lebih besar dari. Maka tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan mendapati banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Quran Surah An-Nisa 82. 5. Pesan universal dan relevansi sepanjang zaman. Kisah-kisah Al-Quran mengandung pesan moral yang berlaku sepanjang masa. Kisah Nabi Nuh, pelajaran tentang keimanan dan kesabaran meskipun menghadapi cemoohan. Kisah Nabi Ibrahim, pelajaran tentang ketundukan total kepada Allah. Kisah Nabi Yusuf, pelajaran tentang kesucian, kesabaran, dan akhirnya kemenangan kebenaran. 6. Kesaksian dari ahli kitab dan ilmuwan. Kesamaan dengan kitab sebelumnya. Kisah-kisah dalam Al-Quran seringkali sejalan dengan kisah yang disebut dalam Taurat dan Injil, tetapi tanpa distorsi. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kelanjutan wahyu sebelumnya. Pengakuan ilmuwan non-Muslim. Banyak ilmuwan yang mengakui kebenaran ilmiah dalam Al-Quran, seperti Dr. Maurice Bucaille, yang menulis buku The Bible, The Quran, and Science. 7. Pengaruh positif dalam kehidupan. Kisah-kisah dalam Al-Quran bukan hanya tentang masa lalu, tetapi memberikan bimbingan nyata dalam kehidupan. Mengajarkan kesabaran, kejujuran, dan tawakal. Mengingatkan manusia akan akibat kesombongan dan kemaksiatan. Kesimpulan, kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Bukti sejarah, keajaiban ilmiah, dan kesempurnaan isinya menjadi alasan kuat bagi siapa saja untuk meyakini Al-Quran. Bagi orang yang mencari kebenaran dengan hati yang terbuka, Al-Quran memberikan jawaban atas keraguan mereka. Seperti yang Allah firmankan, lebih besar dari, dan kami turunkan kepadamu kitab sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surah An-Nahl 89.